Baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Tentu saja yang judul yang saya ambil dari makalah saya tersebut yaitu arsitektur komputer, disusun oleh nama Bobby Putra Vendata dengan NIM 250401010159 dengan prodi informatika. Tentu saja masuk kita di bab satu, yaitu yang berjudul arsitektur komputer. Satu, hardware atau biasa dikenal sebagai baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul arsitektur komputer dengan yang disusun oleh nama Bobby Putra Vendata dengan NIM 250401010159 dengan prodi informatika. Langsung saja kita masuk di bab satu yang berjudul arsitektur komputer. Satu, hardware. Hardware atau biasa dikenal sebagai perangkat keras adalah merupakan peralatan sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dijamah. Peralatan ini meliputi beberapa komponen, yaitu komponen masukan atau input device, atau komponen processing device, komponen keluaran output, dan komponen simpanan luar storage atau ALI 2009. Menurut Susanto dan dikutip oleh Ramawati 2019 bahwa komponen-komponen sistem informasi manajemen yaitu bagian A, hardware adalah merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, masukkan, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan hasil pengolahan data berupa informasi. Yang kedua, hardware adalah merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan hasil pengolahan data berupa informasi. Yang ketiga, software merupakan kumpulan dari program yang digunakan untuk menjalankan komputer atau aplikasi tertentu pada komputer dan disebut juga sebagai perangkat lunak.
Yang ketiga, brainwire atau sumber daya manusia adalah merupakan bagian yang terpenting dari komponen sistem informasi manajemen. Yang kelima, prosedur. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang keenam, basis data, yaitu merupakan suatu organisasi yang mengumpulkan kumpulan data dan saling terkait satu sama lain untuk memudahkan proses pencarian informasi. Ketujuh, jaringan komputer dan komunikasi data. Suatu sistem informasi dapat juga dikatakan sebagai suatu totalitas terpadu terdiri dari perangkat keras atau hardware, prosedur, tenaga pengolah atau pengguna atau brainwire, perangkat lunak, software, skala data, database, dan perangkat telekomunikasi ALI 2019. Yang kedua, software. Software adalah perangkat lunak komputer seperti operating system atau Windows Linux, program aplikasi perbankan dan program aplikasi lainnya atau Prof, DR, IR, Habzi Ali atau MM 2016. Yang ketiga, brainware. Brainware adalah merupakan orang yang mempunyai kemampuan membangun dan menjalankan sistem informasi manajemen. Orang yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki kompetensi atau ilmu pengetahuan dan keterampilan atau keahlian. Misalnya seperti programmer, di mana tugas programmer di sini yaitu membuat atau menyempurnakan program komputer yang digunakan. Programmer harus memiliki kompetensi atau ilmu pengetahuan dan keterampilan atau keahlian. Brainware dikelompokkan sebagai berikut. Yang ke satu, manajer sistem informasi atau manajemen dan akuntansi. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, pakar komunikasi. Yang keempat, administrator basis data. Yang kelima, pemrograman. Yang keenam, operator. Yang keenam, pustakawan Krisdayanti 2019. Sekarang kita masuk di bab 2 yang berjudul Input Output Komputer. Satu, input komputer. Input pada komputer mengacu pada segala bentuk data atau instruksi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer untuk diproses. Input dapat berasal dari berbagai macam perangkat dan media, seperti keyboard, mouse, layar sentuh, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi input modern. Teknologi input modern adalah perangkat keras yang memungkinkan pengguna memasukkan data, perintah, atau instruksi ke sistem komputer dalam berbagai bentuk.
Yang ketiga, antarmuka pemrosesan input. Antarmuka pemrosesan input adalah sistem atau titik koneksi yang menjembatani komunikasi antara perangkat keras seperti keyboard dan sensor. Yang keempat, antarmuka pemrosesan input. Output pada komputer merupakan hasil dari pengolahan data dan instruksi yang dimasukkan melalui perangkat input. Di era teknologi modern, output tidak hanya terbatas pada tampilan visual dan percetakan, tetapi juga mencakup pengalaman audio dan interaktif yang semakin kompleks. Bab 3 yang berjudul Graphics Tablet. Tentu saja masih kita di nomor 1, pengenalan graphics. Graphics tablet adalah salah satu perangkat input khusus yang digunakan untuk menciptakan gambar atau desain digital. Tablet grafis atau Inggris graphic tablet atau digitizing tablet, grafis pada drawing tablet adalah perangkat keras firmware atau input device komputer yang membolehkan pemakaiannya untuk menggambar dengan tangan dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke komputer. Layaknya menggambarkan di atas kertas menggunakan pensil. Yang kedua, sejarah dan berkembang grafis. Sejarah dan berkembang grafis tablet. Pada awalnya, tablet umum dikenal sebagai spark, busi atau percikan api, atau tablet akustik yang menggunakan stylus dengan cara kerja yang mengubah percikan pada busi atau spark plug. Sistem ini relatif rumit dan mahal. Selain itu juga sensitif terhadap suara bising dari luar dikarenakan salah satu instrumen dalam sistem ini adalah mikrofon yang menerjemahkan percikan tadi ke dalam sinyal listrik. Langsung saja kita masuk di bagian 3, yaitu jenis-jenis grafis tablet. Ke-1, jenis-jenis grafis tablet. Yang kedua, tablet aktif. Keempat, komponen utama grafis tablet. Komponen pertama kali digunakan untuk tablet adalah stylus yang berbentuk seperti mouse, hanya saja cara penggunaannya berbeda. Yang kelima, cara kerja grafis tablet. Grafis tablet bekerja dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetik atau elektrostatik. Pena stylus yang terhubung ke tablet menghasilkan medan elektromagnetik atau elektrostatik yang terdeteksi oleh sensor di dalam tablet. Sensor ini merekam posisi
tekanan, dan sudut pena untuk menciptakan representasi digital dari goresan dan gerakan pada layar komputer. Yang keenam, keunggulan penggunaan grafis tablet itu satu, presisi tinggi, kedua, interaktivitas langsung, yang ketiga, sensitivitas tekanan, yang keempat, kemudahan koreksi. Itu saja penjelasan dari presentasi kami. Jika ada kesalahan yang dengan kata-kata saya, mohon dimaklumi. Itu saja. Sekian dari terima kasih.